Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-38, ayat 1 sampai dengan 11. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyembur keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Sahabat Alkitab, kadangkala sikap kita saat menyembahnya merupai sikap seorang anak kecil yang tengah merajuk kepada orang tuanya. Kita menuntut segala sesuatunya terjadi sesuai dengan keinginan kita, serta menggugat Allah untuk segera merespons segala pertanyaan kita. Padahal, iman yang hidup dan dewasa adalah iman yang tetap setia kepadanya. Meskipun seringkali kita tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan. Hal itulah yang hendak kita pelajari dari Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 1 sampai dengan 11. Ayub telah lama berseru, menggugat dan menantang Tuhan untuk menjawab penderitaannya. Ia tidak puas dengan jawaban teman-temannya dan bahkan merasa Tuhan bungkam. Tetapi dalam bacaan ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tuhan benar-benar menjawab. Ia menjawab dari dalam badai, suatu tanda kehadiran ilahi yang agung dan mengguncangkan. Bukan hanya jawaban secara verbal, melainkan teofani, sebuah kehadiran ilahi yang menegaskan siapa yang sedang berbicara. Momen tersebut mengubah arah kisah. Jika pada rangkaian peristiwa sebelumnya, Tuhan hanya disebut dengan gelar-gelar seperti El Shaddai atau Eloah. Namun kini, ketika ia berbicara kepada Ayub, ia menyatakan diri sebagai Yahweh, nama perjanjiannya, nama yang penuh relasi, dan memperlihatkan bahwa dia bukan sekedar kekuatan misterius, tetapi Allah yang mengikat dirinya dengan umatnya. Menariknya, Tuhan tidak langsung menjawab mengapa Ayub menderita. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang membawa Ayub ke dasar hakikat ciptaan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Tuhan menggambarkan proses penciptaan alam semesta melalui penggambaran seorang arsitek agung yang membangun dunia dengan hikmat dan kasih. Tuhan seakan berkata, "Jika kamu tidak memahami dasar-dasar ciptaan, bagaimana kamu bisa menilai tindakanku dalam sejarah hidupmu? Namun jangan keliru, semua ini bukan semata-mata Tuhan ingin menyombongkan diri. Sebaliknya, Tuhan mau menjawab dan tidak tinggal diam. Ia datang meskipun jawabannya bukan berupa penjelasan, tapi berupa kehadiran. Kehadirannya dalam badai adalah jawaban yang jauh lebih kuat dari 1000 teori tentang penderitaan." Sahabat Alkitab, kisah ini menegaskan satu hal penting. Ternyata Tuhan mau menjawab dan tidak menutup telinga terhadap seruan manusia. Ia mungkin menunda atau memilih beragam cara yang tidak terduga. Meskipun demikian, ia tetaplah Allah yang hadir, bersuara,
dan bersedia menjumpai manusia. Ayub tidak mendapatkan penjelasan logis, tetapi ia mendapatkan perjumpaan ilahi, dan itu cukup untuk mengubah perspektifnya. Dalam dunia yang sering menuntut jawaban cepat atas penderitaan dan ketidakadilan, kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak selalu memberi jawaban, tetapi Dia selalu memberi dirinya. Kadangkala keheningannya bukanlah penolakan, melainkan penciptaan ruang bagi pertumbuhan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hadir dan tidak tinggal diam. Ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami menuntut jawaban, padahal yang kami butuhkan adalah perjumpaan dengan Engkau. Ajarilah kami untuk setia, meski tanpa penjelasan, dan percaya bahwa kehadiran-Mu lebih dari cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.